Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai chapter 7 Improvement Strategi yang dikaitkan dengan salah satu artikel jurnal. Pada kesempatan kali ini, artikel yang kami gunakan yaitu berasal dari jurnal International Journal of Production Economics dengan judul artikel Designing a Circular Supply Chain Network for Electric Vehicle Batteries, an Improved Robust Possibility Programming Approach, karya Amir Muhammad Ahmadi, Nezhat AS, Ali Torabia, dan Amir Ghasemi. Artikel ini diterbitkan oleh Elsevier dan memiliki kuartil Q1 berdasarkan Simago Journal. Jadi di sini kita akan membahas jurnal penelitian oleh Ahmadi Nezhat yang memberikan aplikasi praktis yang kompleks dalam konteks rantai pasok sirkular baterai kendaraan listrik atau EV. Jadi pada artikel, transisi dari rantai pasok linear tradisional ke circular supply chain network merupakan bentuk dari breakthrough improvement atau eksplorasi karena melibatkan desain ulang total sistem untuk mengakomodasi aliran balik atau reverse flows. Dan di sisi lain, optimalisasi berkelanjutan pada tingkat pemulihan material dan efisiensi pengembalian melalui strategi CRM mencerminkan aspek exploitation atau perbaikan pada proses yang ada. Jadi pada siklus strategis, pada bagian direct, kebutuhan pasar akan keberlanjutan dan regulasi limbah baterai mengarahkan target kinerja jaringan. Dan pada bagian develop, jurnal ini membangun kapabilitas melalui model robust possibilistic programming atau RPP untuk menangani ketidakpastian perilaku konsumen dan permintaan. Dan pada aspek deploy, Tesla memanfaatkan kapabilitas sirkular ini seperti penggunaan kembali baterai untuk Powerwall untuk menciptakan potensi pasar baru di luar otomotif. Dan jurnal ini menggunakan optimasi by objective. Jadi pada aspek ekonomi, memaksimalkan profitabilitas rantai pasok dan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja di pusat-pusat pemulihan yang baru didirikan pada aspek sosial. Dan hal ini selaras dengan pendekatan balance scorecard yang mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Jadi, pada artikel ini menghadapi masalah ketidaktahuan atau pengetahuan yang tidak lengkap tentang perilaku pengembalian konsumen dan kondisi baterai. Dan penggunaan logika fuzzy dan RPP dalam jurnal berfungsi untuk mengmodifikasi ketidakpastian tersebut menjadi model matematika yang formal atau explicit knowledge agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Dan strategi sirkular Tesla yang dibahas dalam artikel ini juga mencerminkan stage 4, yaitu externally supportive. Operasi pemulihan material Tesla bukan sekedar pendukung, melainkan menjadi fondasi utama kesuksesan kompetitif masa depan perusahaan dalam menghadapi kelangkaan bahan baku. Dan dalam jurnal, kualitas pengembalian baterai atau state of health menjadi faktor penentu utama dalam jaringan sirkular. Dan strategi CRM digunakan untuk mengedukasi pelanggan untuk memastikan kualitas baterai yang dikembalikan tetap tinggi, yang pada akhirnya menurunkan biaya dan meningkatkan fleksibilitas pemulihan. Berlanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai setting the direction. Uh, Di dalam penjelasan kali ini, saya akan menghubungkan konsep setting the direction dengan jurnal ilmiah yang sudah disebutkan di awal. Jadi konsep intinya, pertama-tama saya ingin membahas dulu konsep inti dari setting the direction itu sendiri. Perbaikan operasi itu harus punya arah, dan arah itu ditentukan oleh posisi pasar yang ingin dicapai oleh organisasi. Prosesnya berbentuk siklus. Pertama, perusahaan menetapkan target kinerja berdasarkan kebutuhan pasar. Kedua, operasi berjalan dan kinerja aktual diukur. Ketiga, target direvisi agar semakin mencerminkan kebutuhan pelanggan yang sesungguhnya. Di dalam buku disebutkan 3 pendekatan untuk mengelola siklus ini, yaitu yang pertama adalah performance measurement, yaitu untuk mengukur kinerja dengan target yang mencakup lebih dari sekadar biaya, mulai dari kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, hingga dampak sosial. Yang kedua adalah benchmarking, yaitu untuk membandingkan praktik operasi kita dengan yang terbaik di kelasnya untuk menemukan kesenjangan dan inspirasi perbaikan. Yang ketiga, yaitu adalah important performance mapping, yaitu untuk memetakan faktor mana yang paling penting bagi pelanggan dan seberapa baik kita melakukannya untuk menentukan prioritas perbaikan yang paling mendesak. Lanjut ke kasus. Pada tahun 2022, penjualan kendaraan listrik global melampaui 10 juta unit.
permintaan baterai lithium-ion melonjak 65%, mencapai sekitar 550 gigawatt jam. Di balik angka yang mengesankan ini, tersembunyi masalah besar. Baterai yang habis masa pakainya mengandung bahan berbahaya, yaitu ada lithium, kobalt, dan juga nikel, yang jika tidak dikelola dengan benar akan mencemari lingkungan dan membuatkan sumber daya alam yang langka. Rantai pasok tradisional hanya mengenal satu jalur, maju ke depan. Nah, tidak ada mekanisme yang baik untuk mengambil kembali, mendaur ulang, atau memanfaatkan kembali baterai yang sudah tidak terpakai. Nah, pada jurnal ini dipecahkan masalah tersebut. Jurnal ini merancang sebuah circular supply chain network, jaringan rantai pasok sirkular khusus untuk baterai kendaraan listrik. Jaringan ini menggabungkan aliran maju dan mundur dari produsen ke konsumen, lalu kembali lagi melalui pusat pengumpulan, fasilitas remanufaktur, daur ulang, dan juga pasar sekunder. Lalu bagaimana sih hubungan ini dengan teori yang ada di buku? Nah, koneksi pertama itu adalah siklus perbaikan yang berkelanjutan. Dalam jurnal ini membangun model optimasi yang bersifat iteratif, yaitu nilai alfa disesuaikan secara bertahap untuk menghasilkan berbagai skenario solusi. Ini persis seperti siklus setting the direction, di mana menetapkan target, mengevaluasi, dan merevisi secara terus-menerus. Nah, yang kedua adalah koneksi performance measurement yang melampaui biaya. Di dalam buku, menyerukan pengukuran kinerja yang lebih luas. Nah, di dalam jurnal sendiri itu menjawabnya dengan model by objective yang secara bersamaan mengoptimalkan profit ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dua dimensi yang berbeda namun sama pentingnya. Nah, koneksi selanjutnya yaitu adalah benchmarking terhadap Tesla. Dalam jurnal dijelaskan bahwa menggunakan Tesla sebagai tolak ukur terbaik di industri. Ekosistem baterai Tesla dari Gigafactory Nevada hingga program berulang jadi referensi nyata untuk memvalidasi model yang dibangun. Ini adalah bentuk strategic benchmarking yang persis dijelaskan di dalam teori di buku. Selanjutnya adalah koneksi keempat, yaitu Importance Performance Mapping. Di jurnal menemukan bahwa tingkat pengembalian baterai dari konsumen sangat rendah dan tidak konsisten, faktor yang sangat penting bagi kinerja jaringan, namun sangat buruk dalam penjelasannya. Nah, di dalam bahasan di teori di buku Slack and Lewis, ini masuk zona urgent action. Nah, solusinya bagaimana? Strategi Customer Relationship Management disingkat atau CRM yang diintegrasikan langsung ke dalam model sebagai variabel keputusan, program pengingat otomatis, edukasi pelanggan, dan sistem poin loyalitas dirancang untuk menggeser faktor ini dari zona gawat darurat menuju zona yang memadai. Nah, hasilnya bagaimana? Ketika efektivitas CRM ditingkatkan 25%, tingkat pengembalian baterai naik dari 50 menjadi 70%, dan keuntungan jaringan meningkat lebih dari 20%. Jadi, intinya adalah bahwa urutan ini terlihat jelas. Fondasi dimulai dari kualitas baterai yang dikembalikan, diukur melalui State of Health atau SOH. Di atasnya, dibangun ketergantungan pasokan melalui program CRM. Kemudian, fleksibilitas jaringan melalui desain fasilitas yang optimal. Dan akhirnya, optimasi biaya secara menyeluruh melalui model LPP yang canggih. Jadi, teori setting the direction bukan sekedar konsep akademis. Ini adalah sebuah kerangka berpikir yang ketika diterjemahkan ke dalam dunia nyata atau data nyata, mampu merancang solusi untuk salah satu tantangan keberlanjutan terbesar era modern. Konsep Importance Performance Mapping pada materi ini terlihat dalam jurnal ketika perusahaan menentukan prioritas perbaikan pada supply chain baterai kendaraan listrik. Jurnal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian baterai bekas sangat penting karena memengaruhi proses remanufacturing dan recycling. Tetapi performanya masih rendah akibat kurangnya partisipasi pelanggan. Karena itu, perusahaan memprioritaskan strategi CRM seperti program loyalitas, edukasi, dan pengingat otomatis untuk meningkatkan return rate baterai. Jadi, area ini termasuk urgent action karena penting bagi sistem tetapi performanya belum optimal. Selain itu, konsep second teori juga terlihat jelas. Perusahaan tidak langsung fokus menekan biaya, tetapi memulai dari kualitas baterai melalui klasifikasi state of health untuk menentukan apakah baterai bisa di-reuse, repurpose, atau recycle. Setelah kualitas dan sistem pengumpulan membaik, barulah perusahaan meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi supply chain. Hasilnya, peningkatan CRM membuat return rate naik, penggunaan bahan baku berkurang, dan profit meningkat.
ini sesuai con teori bahwa perbaikan dilakukan bertahap dan saling memperkuat, bukan saling menggantikan. Oke, di bagian saya akan membahas tentang developing operations capabilities, terutama bagaimana perusahaan mengembangkan kemampuan operasionalnya melalui learning, proses knowledge, dan knowledge management. Kalau dikaitkan dengan case artikel mengelola baterai mobil listrik atau electric vehicle, batteries atau yang bisa disebut EVB, perusahaan tidak bisa langsung punya sistem yang efisien sejak awal. Mereka harus belajar terus-menerus dan pengalaman operasional mereka. Pertama, ada konsep learning curve atau experience curve. Intinya, semakin sering suatu proses dilakukan, maka perusahaan akan semakin cepat dan efisien dalam menjalankannya. Dalam artikel ini, perusahaan belajar bagaimana mengelola baterai bekas EV, mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, reuse, remanufacturing, sampai recycling. Awalnya proses tersebut rumit dan mahal, tapi seiring waktu perusahaan memperoleh pengalaman sehingga biaya operasionalnya bisa turun dan proses menjadi lebih efektif. Namun, strategi berbasis pengalaman saja punya keterbatasannya. Perusahaan tidak bisa hanya fokus pada penurunan biaya, karena teknologi baterai harus berkembang dan kebutuhan pasar juga berubah. Jadi, perusahaan tetap harus memperhatikan kualitas layanan, fleksibilitas proses, dan inovasi recovery system. Selanjutnya, ada konsep proses knowledge. Ini adalah pemahaman perusahaan mengenai bagaimana proses berjalan dan bagaimana proses tersebut bisa ditingkatkan. Dalam artikel, perusahaan perlu memahami kondisi baterai berdasarkan state of health. Dari situ, mereka menentukan apakah baterai bisa digunakan kembali, jadikan second life battery, atau harus didaur ulang. Semakin tinggi proses knowledge, semakin baik perusahaan dalam mengambil keputusan operasional. Hal ini sejalan dengan teori Bond tentang tahapan pengetahuan proses, mulai dari tidak memahami proses sama sekali sampai mampu mengontrol dan mengoptimalkan proses secara ilmiah. Lalu ada knowledge management atau KM. KM adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan membagikan pengetahuan agar perusahaan terus berkembang. Dalam case artikel, knowledge management terlihat dari bagaimana data consumer, data return battery, dan pengalaman operasional digunakan untuk meningkatkan sistem circular supply chain. Di sini juga terdapat dua jenis knowledge, yaitu tacit knowledge, itu pengalaman atau skill yang ada di kepala individu, dan explicit knowledge, yaitu knowledge yang sudah terdokumentasi seperti SOP, database, atau laporan. Contohnya, teknisi mungkin punya pengalaman pribadi dalam mengecek kualitas baterai. Lalu pengalaman itu dibuat menjadi standar prosedur agar bisa digunakan oleh seluruh tim. Selain itu, artikel juga membahas pentingnya customer relationship management atau CRM, atau untuk meningkatkan return rate baterai bekas. Ini menunjukkan bahwa knowledge tidak hanya berasal dari internal perusahaan, tapi juga dari hubungan dengan customer. Dengan komunikasi, edukasi, dan insentif yang baik, perusahaan bisa meningkatkan partisipasi customer dalam sistem circular supply chain. Yang terakhir ada konsep communities of practice, yaitu kelompok orang dengan minat dan expertise perusahaan, supplier, teknisi, dan customer menjadi penting agar sistem pengelolaan baterai EV bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, pengembangan capabilities dalam operasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal learning, knowledge, dan kolaborasi yang terus berkembang untuk meningkatkan performa perusahaan secara jangka panjang. Oke, di sini saya akan menjelaskan maka intervention knowledge model dalam circular supply chain EV baterai. Jadi ada maka ini dan intervention knowledge model. Jadi model section menjelaskan bagaimana pengetahuan bergerak dalam organisasi melalui 4 model konversi dalam pengelolaan baterai EV. Hal ini relevan karena melibatkan banyak aktor dengan pengetahuan yang beragam. Yang kedua ada socialization, tacit, untuk pengetahuan ditransfer melalui pengalaman langsung. Contohnya teknisi di collection center membangun kepekaan menilai kondisi fisik baterai atau SOH melalui pengalaman berulang yang tidak tertulis, diwariskan lewat pendampingan langsung. Yang ketiga ada externalization, tacit ke explicit. Jadi pengetahuan tacit dikodifikasi menjadi prosedur formal. Para peneliti mengeksplorasi keahlian para ahli ke dalam SOH 75% ratio, 65% vapor posing. Dan strategi
CRM seperti loyalty program serta portal edukasi pelanggan. Selanjutnya ada combination explicit ke explicit, jadi pengetahuan dari berbagai sumber dihubungkan dan model NLP dalam artikel ini merupakan sintesis laporan Tesla, literatur akademik, dan teori ETP menjadi satu framework estimasi baru. Selanjutnya ada internalization, jadi explicit kita touch it. Pengetahuan eksplisit diserap menjadi keahlian melekat. Manajer yang rutin menggunakan hasil optimisasi CSPN akan mengembangkan intuisi kapan harus memperluas kapasitas, sementara pelanggan yang terdedikasi CRM mengintervensi kebiasaan merawat dan membalikan baterai. Jadi system of model, jadi model terlalu simplistik, tidak semua tasik knowledge bisa dikodifikasi sepenuhnya. Kurang pertimbangan Paudo dinamik antar aktor supply chain. Lahir dari konteks budaya Jepang, perlu adaptasi untuk penerapan global seperti Tesla. Namun artikel ini justru merespon kelemahan terakhir dengan membangun model PP untuk menangani epistemic uncertainty. Nah, selanjutnya ada strategic importance of operational knowledge. Jadi keunggulan kompetitif lahir dari pengetahuan tentang bagaimana mengelola proses kemampuan Tesla mengelola jaring recovery secara simultan terbukti meningkatkan profit 40% dan manfaat sosial 63% dibanding skenario tanpa integrasi sesuatu. Yang selanjutnya ada strategic benefit of process knowledge. Jadi dimensinya ada kemandirian bahan baku yang hasil nyatanya recycling memasak 83% kebutuhan bahan baku, dan ada ketahanan terhadap risiko yang hasil nyatanya RPP memungkinkan perencanaan meski data bersifat tinggi, menciptakan nilai 1000 GWh energi baterai berhasil dipropos. Dampak sosial, pembukaan fasilitas baru menciptakan lapangan kerja terukur. Kesimpulannya, penguasaan pengetahuan proses dalam seluruh supply chain secara simulatif memperkuat kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, menjadikan CRM bukan sekadar alat pemasaran, melainkan structural enabler of circularity. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaitannya jurnal dengan materi deploying capabilities in the market. Kaitan yang utama ada kapabilitas operasional sebagai potensi pasar. Nah, materi menegaskan bahwa kapabilitas operasional harus dikerahkan ke pasar agar menciptakan nilai nyata, bukan sekedar potensi yang tidak terrealisasi. Nah, dalam jurnal, Tesla digunakan sebagai studi kasus yang secara nyata mendeploy kapabilitas operasionalnya, yaitu kemampuan daur ulang dan remanufaktur baterai di Gigafactory Nevada. Dalam segmen pasar baru, yaitu stationary energy storage, produk power dan pasar spare part. Nah, ini persis menggambarkan bagaimana kapabilitas operasional diterjemahkan menjadi posisi pasar yang menguntungkan. Yang kedua ada deploying external ideas, tipe imitator strategis. Nah, di materi itu membahas 3 tipe imitator strategis Shankar, Pioneer Importer, Fast Second, dan Come From Behind. Nah, jurnal ini relevan dengan tipe Come From Behind, perusahaan yang awalnya tertinggal dalam manajemen baterai IOL, end of life, namun kemudian membangun kapabilitas unggul melalui integrasi CRM, optimasi jaringan sirkular, dan pemodalan ketidakpastian yang canggih, sehingga berpotensi mendefinisikan ulang standar industri. Di samping itu, jurnal juga mencerminkan semangat deploying external ideas karena model CSCN yang diusulkan mengintegrasikan praktik terbaik dari berbagai disiplin, manajemen rantai pasok, ekonomi sirkular, CRM, dan pemrograman otomatika, semua diekspor ke dalam desain jaringan operasional yang baru. Yang ketiga, ada the four stage model, dari stage 2 menuju stage 4. Nah, ini adalah kaitannya yang paling kuat antara jurnal dengan materi. Untuk stage 2 itu external neutrality. Nah, untuk relevansinya, rantai pasok tradisional yang hanya fokus pada recycling, secara kompetitor, tidak lebih. Stage 3, internally supportive. Model CLSC, Closed Loop Supply Chain, yang mengintegrasikan renufaktur dan daur ulang secara terpadu, mendukung tujuan strategis perusahaan. Dan untuk stage 4, externally supportive. Relevansinya model CSN yang digunakan
Ciasian yang diusulkan dalam jurnal menggabungkan CRM sebagai variabel keputusan strategis, pemodelan ketidakpastian epistemik, dan optimasi multi-objektif yang mendefinisikan ulang ekspektasi industri dalam manajemen baterai EV. Nah, jurnal ini secara eksplisit mendorong fungsi operasional ke stage 4 dengan menjadikan operasi sebagai driver strategi kompetitif, bukan hanya merespon permintaan pasar, melainkan secara proaktif membentuk perilaku konsumen melalui program CRM dan merancang ulang struktur jaringan rantai pasok. Yang keempat, ada proses kontrol membawa manfaat strategis. Nah, di materi itu menunjukkan bahwa pengendalian proses yang tampaknya hanya operasional, sesungguhnya menghasilkan manfaat strategis, loyalitas pelanggan, retensi staf, efisiensi biaya, dan hubungan pemasok yang lebih baik. Nah, dalam jurnal, hal ini tercermin pada pengendalian kualitas baterai melalui klasifikasi SOH, atau State of Health. Selanjutnya, mengoptimalkan jalur pemulihan, reuse, remanufacturing, recycling, terus mengurangi ketergantungan pada bahan baku primer hingga 83%. Nah, CRM sebagai mekanisme pengendalian perilaku konsumen menjadi meningkatkan return rate dari 50% jadi 7% dan hasilnya meningkatkan profit jaringan sebesar 20,3%. Terus ada robust possibility programming, yaitu mengendalikan ketidakpastian epistemik yang berdampak pada menghasilkan keputusan jaringan yang lebih andal dan efisien. Yang kelima, ada contribution expectation cycle dalam deploy. Nah, di materi itu menyebutkan bahwa kontribusi operasional ke pasar dipengaruhi oleh ekspektasi organisasi terhadap fungsi operasionalnya. Nah, dalam jurnal ekspektasi ini sangat tinggi. Fungsi operasional tidak hanya diharapkan mengolah baterai bekas, tapi juga maksimalkan profitabilitas dan penciptaan lapangan kerja secara simultan, dua fungsi objektif, menjadi instrumen pencapaian keberlanjutan lingkungan, pengurangan emisi dan konsumsi bahan baku, dan mengubah perilaku konsumen melalui strategi CRM yang terintegrasi ke dalam model optimasi. Ini mencerminkan ekspektasi stage 4 di mana fungsi operasional menjadi pusat dari strategi kompetitif jangka panjang organisasi.